gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,4 mengguncang wilayah negeri itu dan menewaskan lebih dari 130 orang. Menteri Agama periode 2020 hingga 2024 Yakut Khalil Qaumas didakwa merugikan keuangan negara senilai 622,9 miliar rupiah terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2023 hingga 2024. Halo, selamat malam dan selamat bergabung bersama TVRI, saluran resmi Piala Dunia FIFA U17 2026, dan kali ini Anda menyaksikan Klik Indonesia Malam bersama saya Ferry Prihardi. Dan selain dua laporan utama tadi, tim redaksi telah merangkum serangkaian peristiwa dan informasi yang terjadi sepanjang hari ini. Dan langsung saja kami mulai dengan informasi yang pertama. Kami awali dari mancanegara, saudara. Tim penyelamat Kolombia berpacu dengan waktu untuk mencari korban selamat setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,4 mengguncang wilayah negeri itu dan menewaskan lebih dari 130 orang. Warga di Kali Kolombia turut serta dalam upaya penyelamatan korban setelah runtuhnya sejumlah bangunan akibat gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 7,4 yang mengguncang Kolombia pada Senin waktu setempat. Di kawasan Alameda, warga menyingkirkan puing-puing dengan tangan kosong untuk mencari kemungkinan adanya korban selamat. Gempa menyebabkan kehancuran di berbagai wilayah kota, termasuk di Lalunya. Wali Kota Cali, Alejandro Eder, meminta bantuan kepada kota Bogota dan Medellin setelah puluhan bangunan runtuh dan sejumlah orang terjebak akibat gempa dahsyat yang mengguncang negeri itu. Operasi pembersihan telah dimulai di kota Manizales, Kolombia, menyusul gempa mematikan berkekuatan magnitudo 7,4 yang mengguncang beberapa kota di wilayah penghasil kopi dan pesisir Pasifik negara itu. Lebih dari 130 orang tewas, sementara jumlah orang yang masih tertimbun reruntuhan belum diketahui. Lebih dari 1.500 bangunan rusak akibat gempa. Para sukarelawan dan tim penyelamat Kolombia memilah puing-puing menggunakan tangan kosong dan ember mencari korban selamat setelah gempa dahsyat berkekuatan magnitudo 7,4 menewaskan lebih dari 130 orang. Warga menuturkan kota mereka menjadi seperti kota zombie akibat gempa. Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella mengumumkan pengerahan upaya tanggap darurat berskala nasional setelah gempa mengguncang negara tersebut. Presiden Kolombia menyatakan prioritas utama adalah menyelamatkan orang-orang yang terjebak di bawah reruntuhan. Pos komando terpadu telah diaktifkan di ibu kota Kolombia, Bogota, Armenia, Quibdó, dan Cali untuk mengkoordinasikan penanganan bencana. De asistirlas, de estar ahí, de ayudar a cada uno de los departamentos. Ya, gempa berkekuatan magnitudo 7,4 mengguncang Kolombia pada Senin 10 Agustus dan menyebabkan lebih dari 100 orang tewas. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengatakan sejauh ini semua warga negara Indonesia yang berada di Kolombia dalam keadaan aman dan juga selamat. Untuk mengetahui bagaimana kondisi WNI di Kolombia, kami telah terhubung dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Kolombia, Tatang Budi Utama Razak, melalui sambungan daring. Selamat malam waktu Jakarta, Indonesia, Pak Tatang. Ya, selamat malam para pemirsa TVRI dimanapun berada. Ya, saat ini di Kolombia pukul 11.30 siang. Lalu bagaimana kondisi terkini di sana pasca gempa, Pak Dubes? Ya, dari data yang kami peroleh terakhir ini memang korban yang meninggal sebanyak 224, lalu yang luka-luka lebih dari 1.500, bangunan yang runtuh juga ratusan, dan yang paling parah itu karena ini memang episentrumnya berada di daerah barat daya ya. Barat daya dan barat tengah Kolombia, kota Pereira yang paling parah, dan sekarang tim SAR dan
pemerintah terus bekerja keras untuk mencari korban lebih lanjut karena masih kemungkinan korban bertambah dengan runtuhnya ratusan bangunan besar dan ini mengakibatkan tidak mudah untuk melakukan pencarian korban. Dan pemerintah Kolombia terus menggunakan alat-alat berat untuk memastikan korban-korban dapat dievakuasi dan jumlah korban dari waktu ke waktu terus bertambah. Ya, baik. Proses pencarian masih terus dilakukan oleh otoritas setempat. Lalu hingga saat ini, Pak Dubes, apakah sudah ada laporan terkait WNI yang menjadi korban gempa? Alhamdulillah sejauh ini kami melakukan pemantauan secara bersama karena kami juga punya grup WhatsApp warga negara Indonesia di Kolombia ini karena jumlahnya sekitar 110 orang ya, jadi tidak terlalu sulit untuk melakukan komunikasi dengan seluruh warga negara Indonesia, termasuk juga warga negara Indonesia yang berada di daerah gempa tersebut. Tidak ada korban WNI sampai saat ini laporan yang kami terima. Baik, lalu hingga saat ini apakah ada imbauan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia terhadap WNI yang berada di wilayah terutama yang dekat dengan epicentrum, Pak Dubes? Ya, kita Kementerian Luar Negeri tentunya sejak 15 tahun lalu kita sudah mempunyai sistem early detection, immediate response ya, dan juga hotline untuk seluruh perwakilan Indonesia di luar negeri. Bagaimana kita selalu mengantisipasi atas hal-hal yang terjadi di negara akreditasi ya, baik terhadap bencana alam, lalu wabah penyakit dan lain sebagainya. Dan kita juga selalu mengengage dengan warga negara Indonesia. Oleh karena itu sistem ini sudah lama berlaku dan saya juga terima kasih. Kami juga baru saja mendapat laporan ada warga Indonesia yang sedang melakukan lapor diri. Tapi tidak sedikit juga banyak warga negara Indonesia yang tidak melaporkan diri ya. Nah ini penting saya rasa. Tapi sejauh ini data yang kita miliki dari WNI yang ada di sini, kita bisa berkomunikasi dengan mereka. Yang pada umumnya warga negara Indonesia ini bekerja sebagai padre misionaris dari Indonesia Timur, ada yang bekerja di perusahaan-perusahaan minyak atau IT ya, lalu di financial institution, dan juga yang menikah dengan warga negara asing yang berada di Kolombia ini. Jadi sampai sejauh ini WNI aman. Baik, sampai sejauh ini informasinya aman. Lalu tadi sudah disebutkan bahwa sekitar 110 orang saja begitu ya WNI yang berada di negara Kolombia. Lalu apakah ada informasi terbaru Pak Dubes yang masuk ke KBRI terkait misalnya ada warga negara Indonesia yang akan pulang sementara ke Indonesia pasca gempa ini, Pak? Sejauh ini tidak ada laporan itu karena memang yang sekarang ini masih relatif bisa bertahan di sini. Semua kebutuhan makanan pokok juga di sini cukup berlimpah. Tidak ada keharusan harus meninggalkan wilayah dan tempat bekerja mereka ya. Walaupun ini memang dalam sejarah Kolombia di abad ini merupakan bencana yang terbesar ya, dan ini juga kita perlu mengantisipasi dikhawatirkan adanya gempa susulan. Karena memang wilayah Amerika Latin ini kan bukan ring of fire, tapi fakta bahwa setelah Venezuela ini Kolombia, Venezuela lebih parah. Nah ini tentunya perlu diantisipasi dan bangunan-bangunan di Kolombia ini kan tidak disiapkan untuk tahan gempa seperti di Jepang atau di negara-negara lain. Nah ini yang perlu diwaspadai dan kita juga terus menghimbau warga negara Indonesia agar menjauhi tempat-tempat yang sekiranya apabila terjadi gempa itu yang akan menimbulkan bencana yang menimpa yang bersangkutan. Jadi ini sudah ada SOP untuk pelindungan warga negara Indonesia dalam situasi apapun dan kita siap selalu memfasilitasinya untuk keamanan dan keselamatan dari warga negara Indonesia.
Baik, terima kasih telah berbagi informasi dengan kami, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kolombia, Tatang Budi Utama Razak. Tentu salam sehat dan juga tetap waspada dan selamat bagi rekan-rekan WNI di sana dan juga bagi warga negara Kolombia. Semoga dapat segera teratasi dan juga dapat segera tertemu begitu ya untuk korban-korban yang menjadi korban jiwa. Terima kasih Pak Tatang telah bergabung bersama kami. Terima kasih. Baik, terima kasih.